Yang saya hormati Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2025 BEP 1. Saya memperkenalkan diri, nama saya Rosniati Zebua, nomor ujian 2025261776, tempat tugas SDN 076070 Tugalalauru. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025 BEP 1. LPTK IAKM Tarutung dengan NIM 2506017440. Pada kesempatan ini, hari Jumat tanggal 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pendidikan agama Kristen dengan modul ajar mengasihi sesama seperti diri sendiri untuk memenuhi ujian PPG 2025. Berikut video pembelajaran. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya? Sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, baik. Anak-anak kami, siapa yang memimpin kita berdoa dan bernyanyi? Saya, Bu. Silakan. Berdiri semuanya. Dapat berkumpul di tempat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai mata pelajaran kami. Engkau berkati kami, Engkau menjaga kami dari awal kami melakukan mata pelajaran kami hingga kami bisa mengakhirinya dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita yaitu ada 3 materi yang kita pelajari pada hari ini, yaitu aku mengasihi sesamaku seperti diriku sendiri. Nah, ada 3 tujuan pembelajaran kita yang dibacakan. 1, menjelaskan arti mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Kedua, menulis
dari lagu yang sudah kita nyanyi? Bisa. Bisa? Bisa. Silakan. Nah, jadi sambil mengerjakan mencari sifat-sifat kasih dan Ibu tayangkan satu lagi video pembelajaran kita mengenai mengasihi sesama. Nah, jadi anak-anak kami menyimak video mengasihi sesama. Coba diperhatikan ya. Seorang anak kecil berusia 10 tahun berdiri di depan toko sepatu, bertelanjang kaki, dengan tubuh menggigil karena udara yang dingin. Seorang wanita menghampirinya dan berkata, "Nah, apa yang kau lakukan di sini?" Aku sedang memohon kepada Allah untuk memberikan sepasang sepatu kepada Kamu cari apa arti mengasihi sesama. Kemudian wanita itu menggandeng tangan anak ini dan mengajaknya masuk ke dalam toko sepatu dan meminta salah seorang peniaga untuk mengambil selusin kaos kaki untuk anak ini. Dia juga meminta air dalam baskom dan handuk. Tanpa komentar, wanita ini membawa anak itu ke belakang toko dan dengan berlutut ia membersihkan kaki anak kecil ini dan menyetranya dengan handuk. Ia mengambil salah satu pasang kaos kaki yang diberikan oleh peniaga dan mengenakannya di kakinya yang mungil. Tak ketinggalan pula sepasang sepatu baru dikenakan pada kaki anak ini juga. Dengan tersenyum wanita ini berkata, "Bagaimana nak? Apakah terasa nyaman sekarang?" Setelah membayar harga semua barang itu, sang wanita ini hendak meninggalkannya. Namun anak ini berlari dan memegang tangan wanita yang perlahan ini. Dengan air mata berlinang, anak itu menatap wajahnya dan berkata, "Apakah ibu ini istrinya Allah?" Ketika kasih diekspresikan melalui tindakan, maka orang akan melihat kemuliaan Allah dalam hidup kita. Inilah sebenarnya misi kita sebagai orang percaya, yaitu membagikan kasih Allah kepada dunia. Allah Bapa mengasihi dunia ini dan diekspresikan dengan memberikan anaknya yang tunggal. Nah, baik. Jadi anak-anak kami, itulah video pembelajaran kita, yaitu mengenai mengasihi sesama. Ya, mengenai mengasihi sesama. Nah, apa yang menjadi tugas kamu adalah mencari arti mengasihi sesama dalam video yang sudah ditayangkan. Anak-anak kami bisa mengerjakannya? Silakan. Habis itu nanti kalau sudah siap, bacakan hasil diskusimu bersama teman. Silakan. Sudah? Nah, ada yang bisa menemukan? Siapa yang pertama membacakan hasil diskusinya? Ayo, bisa. Silakan. Kasih itu tidak terburu-buru atau cepat marah. Kasih mampu bertahan dalam segala kondisi dan memberikan waktu bagi orang lain untuk tumbuh dan berubah. Kasih yang sabar memberi ruang bagi kesalahan dan menerima kekurangan. Nah, baik, terima kasih. Ada lagi?
Ya, silakan. Kasih itu memberi kekuatan kepada orang yang lemah. Lagi? Ada lagi kelompok lain? Ada. Silakan. Kasih sejati membawa kedamaian, tidak ada keributan atau pertengkaran. Kasih yang lemah lembut memberikan ketenangan hati, menangkan suasana dan menghilangkan ketegangan. Baik. Jadi jawaban anak kami benar semua. Namun ibu menyimpulkan dari hasil yang sudah kamu diskusikan itu yaitu bahwa dari lagu yang sudah kita nyanyikan tadi dengan kasih lemah lembut, maka kesimpulannya adalah lagu rohani yang menggambarkan esensi kasih sejati, penuh pengampunan, murah hati, dan rela berkorban dan tidak cemburu, percaya dan mengharapkan segala sesuatu. Itu kesimpulan dari hasil tugas kelompok dari
bagikan nanti, yaitu lembar kerja peserta didik. Jadi di sini nanti kamu akan menuliskan hasil diskusimu kepada teman. Silakan kerjakan ya. Ada di situ kan? Diskusikan bersama teman, ya. Jadi kegiatan anak-anak kan kamu pernah contoh-contoh, ya. Diskusikan bersama teman, diskusikan. Ya, diskusikan, kasih dia tulisan pintar kalian cari itu. Jadi sudah? Sudah, baik. Siapa yang sudah siap mengerjakan, silakan bacakan di depan. Semua kelompok maju di depan, ya. Siapa ketua kelompoknya maju di depan. Maju di depan, nanti silakan baca. Maju di depan. Bacakan hasil kelompokmu. Apa contoh-contoh yang sudah kamu temukan? Nomor 1. Perintah yang merupakan bagian dari dua hukum kasih yang diajarkan Yesus, yaitu seperti Ia telah mengasihi mereka. Ini berarti bahwa mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri bukan hanya soal memperlakukan orang lain dengan baik, tapi mencerminkan kasih Kristus yang rela berkorban tulus dan tanpa syarat. 2. Diskusikanlah dengan seorang temanmu. Contoh-contoh mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Tuliskan jawaban kalian. Seseorang Samaria menolong orang Yahudi yang dirampok dan ditinggalkan setengah mati di tengah jalan. Padahal secara budaya mereka adalah musuh. Ia merawat luka-lukanya dan membawa ke penginapan dengan biaya sendiri. Nomor 2. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Jika ada orang yang bersikap buruk kepada kita, kita tidak membalas dengan cara yang sama, tapi memilih untuk bersikap baik seperti kita ingin diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. 1. Mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri adalah mencintai dan menyatukan orang lain dengan kasih perhatian dan penghormatan yang sama seperti kita inginkan. Nomor 2. Diskusilah dengan seorang temanmu. Contoh mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. 1. Menolong teman yang kesulitan. Jika ada teman yang kesulitan belajar, kita membantu menjelaskan materi seperti kita ingin dibantu saat kita tidak mengerti. Nah, baik, terima kasih. Ini tepuk tangan. Nah, baik, jadi hasil yang sudah anak-anak kami kerjakan sangat baik, ya. Jadi ibu akan menyimpulkan hasil dari kelompokmu itu bahwa maksudnya adalah mengasihi itu memperlakukan orang lain sama baik sebagaimana kalian ingin diperlakukan oleh orang
kita harus bisa meneladani Tuhan, ya. Kita harus bisa meneladani Tuhan. Dan yang sesuai dengan hukum tadi yang sudah kita pelajari, yaitu apa yang pertama kita kasih tadi adalah kasih Tuhan Allahmu, dan baru kasihilah sesamamu manusia. Nah, baik anak-anak kami, Ibu akan menjelaskan materi kita, apa yang sudah Ibu tugaskan. Nah, yaitu contoh-contohnya tadi yang kamu temukan adalah, ya, jika kita ingin dibenci, lalu apa, gimana kita? Kita harus membenci atau tidak? Tidak. Apa yang kita lakukan? Janganlah membenci orang lain. Ya. Jadi harus kita bisa mengampuni, ya. Kita harus bisa mengampuni, memaafkan, ya, dan tidak membalas dengan kejahatan. Jadi apalagi jika kita tidak ingin dihakimi, maka jangan menghakimi seseorang. Tetapi apa yang harus kita lakukan adalah perlakukan orang lain itu dengan baik. Itulah yang harus kita lakukan terhadap sesama. Jadi mengasihi sesama manusia bukan hanya dengan apa? Ucapan kata, tapi bagaimana? Ya, kita harus tunjukkan melalui tindakan yang nyata. Tindakan yang nyata yang dilandasi dengan apa? Ketulusan hati. Ya, terus misalnya kalau kalian memberikan pertolongan atau bantuan kepada seseorang, janganlah lakukan dengan berpura-pura. Tapi bagaimana? Kita harus memperlakukan dengan hati yang tulus, tanpa mengharapkan imbalan. Itu yang harus kita lakukan. Mengapa kita harus mengasihi? Karena mengasihi, Tuhan mengatakan, yaitu kamu harus saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ya, Tuhan Yesus telah memberikan teladan mengasihi dengan mengorbankan nyawanya. Hanya dengan mengasihi sesama secara tulus, maka apa yang kita peroleh? Kita beroleh keselamatan. Kita beroleh keselamatan. Nah, baik anak-anak kami, maka berdoalah, ya, mintalah Roh Kudus menolong kalian untuk melakukan perbuatan saling mengasihi. Nah, baik anak-anak kami, sudah paham dengan materi yang sudah Ibu sampaikan? Sudah jelas semuanya? Mengasihi bisa bermakna memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai bukti kebaikan hati. Selain itu, hukum yang terutama dan utama sebagai manusia ada dua, yaitu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itulah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, baik. Dari apa yang sudah kita pelajari tentang mengasihi ini, tentunya anak-anak kami punya pengalaman, ya kan? Punya pengalaman mengasihi sesama. Pernah kamu lakukan? Bisa kamu ceritakan? Bisa. Coba. Siapa yang bisa menceritakan? Nah, bisa kamu buat nanti kalau sudah kamu temukan dalam bentuk gambar bagaimana cara mengasihi itu. Suatu sore ketika pulang sekolah, aku melihat temanku jatuh dari sepeda dan lututnya terluka. Tanpa ragu, aku segera menghampirinya, membantu membersihkan lukanya dengan air minum yang berkubah. Orang temanku sekelas mengalami kesulitan emosional karena masalah pribadi yang membuatnya merasa terisolasi. Ketika seorang teman sekelasku tidak membawa bekal dan terlihat lapar. Saat istirahat, aku merasa tergerak untuk berbagi makananku dengannya. Demikianlah pengalaman-pengalaman anak didik kami. Nah, baik, sebelum kita menyelesaikan semua pembelajaran
akan membagikan lembar evaluasi kepada anak-anak kami. Nah, sudah pengalamanmu yang sudah kamu catat tadi silakan lengkapkan di depan. Nah, baik, kita simpulkan semua materi pembelajaran kita pada hari ini. Yang menjadi kesimpulan adalah yaitu Yesus mengajarkan dua perintah utama yang menjadi inti dari seluruh hukum Taurat. Ya, jadi ketika ahli Taurat bertanya kepadanya tentang perintah yang paling utama, apa jawaban Yesus? Yesus menjawab, yaitu ada dua. Yang pertama, mengasihi Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Nah, Tuhan Allah yang paling utama dan terutama, ya. Jadi Allah mengajarkan kita untuk hidup di dalam kasih yang tidak hanya terarah kepada Tuhan, tetapi juga kepada orang lain, menciptakan hubungan yang harmonis dan penuh kasih dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Ada semangat? Ada. Sukacita? Ada. Nah, baik anak-anak kami, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, maka materi kita selanjutnya pada pertemuan berikut yaitu mengenai pelajaran kerukunan.